Karena aku tanpa bersuara. Tes suaranya, iya dimatikan aja. Tes suaranya. Tes, waiting for. Loh. Mana? Oh. Loh. Enggak bisa. Kok gak bisa? Tes suaranya. Bentar deh. Oh, kok waiting 17 Oktober sekarang toh? 551 sekarang toh? Waiting kok. Iya. Kurang Harusnya kuat sudah... jaringannya mungkin. Oh itu masuk. Nah, tes suaranya. Ya, oke. Matikan suaranya. Bentar. Dikecilkan aja kan suaranya? Iya, dikecilkan aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil ghaffar, alhamdulillahil karimis sattar, alhamdulillahil qahharil jabbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita ngelalar yang selanjutnya. Sebelumnya sudah ngelalar cuman nggak kerekam dan tadi wifi-nya lagi error. Nah sekarang alhamdulillah pemirsa sudah ada Mbak Mimin. Nah, dari dulu masih sendiri, sekarang sudah ada Mbak Miminnya. Alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Mimin, ngaji yang sebelumnya kita sudah ngaji apa? Ayat hadis qudsi ke berapa ini? 6010. Qala Allah Ta'ala malam yarda biqadai wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Artinya kesimpulan dari hadis ini yakni apabila Allah memberi ketentuan berupa apapun itu, kita sebagai hambanya, apa yang kita lakukan ada 3, yakni pertama ridho atas ketetapannya, yang kedua husnudzon apapun itu, kemudian syukur. 3 hal itu menjadi kesimpulan dari hadis ini. Hadis yang sebelumnya. Okay. Nah itu tadi karena nggak terekam ya sudah. Yang penting kesimpulannya itu. Nah sekarang kita baca hadis nomor 6011. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini hadisnya dhaif, maka kita bacanya adalah ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Kok lupa tawasulan dulu. Ya lupa. Jadi sebelum ngaji sebagaimana biasa kita tawasulan dulu. Ila hadratin nabiyil mustafa naqra'ul fatihah. An-Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila muallifi hadzal kitab yakni al imam Jalaluddin as-Suyuti wal imam Abdur Rauf al-Munawi wa ila jami'i sadatina as-sufiyah silsilatil at-tariqah al-qadiriyah wa naqsyabandiyah
syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nari wa huwa li wa ana ajzi bihi wa ana ajzi bihi. Rawahu Hamim Ha'ba an Jabir radhiyallahu anhu. Hamim itu adalah Musnad Ahmad, Ha'ba tadi Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ya. Jadi hadisnya dhaif, tapi jelas ada hadis sahihnya yang menjadi sandarannya ya. Di Sahih Bukhari itu ya. Asyamu junnatun. Itu hadisnya. Baik, asyamu puasa. Puasa itu apa? Yaitu menahan diri dari makan, minum dan itu ya, dari itu sejak sejak terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari, itu namanya puasa. Meskipun kata puasa kadang ada puasa 16 jam, puasa apa itu? Puasanya kesehatan medis itu kadang kan. Nah, itu kan disebut puasa juga. Operasi, mau iya. operasi itu ya. Loh, di luar negeri kan puasanya beda-beda juga. Oh iya, orang Kristen juga puasa. Kalau yang ini tergantung tata letak suryanya kan, ada yang negara cuma berapa iya jam? Ya, 7 betul. jam, enak sekali tuh. Ada juga, bahkan kalau kita normal 12 jam ya kurang lebih. Bahkan ada yang susah itu negara yang 24 jamnya matahari. Iya, ada kah? Ada. Sampai 24 jam. Ada. Negara apa gitu? Ada, yang tahu tapi hanya musim Rusia. tertentu dalam 1 tahun itu hanya sekian. Wah. Susah. Kalau di surah Al-Kahfi itu ada deh. Dzulqarnain nyampe ke daerah yang penduduknya tidak terhalangi dari matahari. Pi ayatnya ya. Hatta idza lupa ya. Hatta idza coba sambil menghafal loh ini loh surah Al-Kahfi apa biar pemirsa juga biasanya dibaca. Surah Al-Kahfi, ayo dibaca sama Mbak Mimin ini ya, pengen dengar suaranya. Surah Al-Kahfi itu surat ke-18. Mana? Surat Juz ke-18. 15 pertengahan. Juz 15, betul. Itu loh ayat 90 kalau nggak salah. Nah, mana? Nah, ya. Nah, ini ayat 90, bener. Ayat ke-90. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya, artinya hatta ketika idza balagha matli'a ketika sampai Dzulqarnain sampai matli asyamsi ke tempat terbitnya matahari wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah tatlu'u 'ala qaumin lam ya, jadi dia menemukan matahari itu terbit di tempat suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka perlindungan dari matahari itu. Jadi ini tafsirnya adalah Dzulqarnain itu pernah nyampe ke sebuah daerah yang siang terus. Cuman sayangnya di tafsir-tafsir yang kuno, Hasyiah Shawi termasuk misalnya begitu yang saya baca, itu ini bukan tafsir tentang kejadian itu. Jadi yang ditemui Dzulqarnain itu bukan negara yang 24 jam terbit matahari itu.
Nah, tapi sama ulama modern itu ditafsirkan kejadiannya itu. Nah, itu ya namanya tafsir ya gitu ya, biasa tafsir itu ya. Multi tafsir. Baik. Kita lanjut tadi masalah siyam ya. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai, junnah. Nah, susahnya kalau baca bahasa Arab junnah, jinnah, jannah, beda jimnya itu harokatnya Artinya fathah, beda ya. Makanya baca bahasa Arab itu susahnya minta ampun ya. Asyamu junnatun. Best shield. Asyamu junnatun. Junnatun yang bagaimana? Ya. Yastajinnu bihal abdu, hamba membuat benteng, membuat perisai biha dengan puasa itu minan nari, dari neraka. Jadi dengan puasa hamba bisa terhindar dari neraka. Wahuwali, dan puasa itu adalah ibadah yang dilakukan hamba untukku. Wa ana, dan aku ajizi, memberikan balasan, mengganjar bihi, dengan puasa itu. Ya, hinya itu kembali ke puasa. Hinya itu ya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Oh, kita baca dulu 3 kali. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila angqal. Ya, nanti sambil lihat terus ya. Sambil standby. Sambil standby. Baik, musannif mengatakan, yaitu kitab Faidil Qadir, qala Allah Ta'ala asyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nari wa huwa wa ana ajizi bihi sahibuhu. Jadi Allah yang membalas pelaku puasanya. Jadi yang diganjar Allah bukan puasanya, tapi pelaku puasanya. Meskipun puasa itu kan ya makhluk, puasa itu kan makhluk, tapi yang dibalas bukan puasanya, tapi pelaku puasanya. Nah, itu pentingnya syarah itu di situ. Jadi kata sahibuhu, pelaku puasa. Bi an udha'ifa lahul jazaa. Dengan cara apa? Aku melipat gandakan balasan baginya bila hisabin, tanpa perhitungan. Ya, li'anna fihi al-i'radu an ladzatid dunya, karena di dalam puasa itu ada sikap berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya. Jadi kenikmatan dunia. Wan nafsi, dan juga nafsu. Kan enak-enak. Yang enak-enak. Ya. Wa hududhiha, dan juga apa ya, hudud itu susah diartikan ya, jadi abstrak ini. Hudud itu ya bagian dari jiwa, kenikmatan-kenikmatan jiwa itu hudud, batas-batasan jiwa, susah diartikan. Wa man a'radu anha, siapa yang berpaling darinya, dari semua itu tadi, ibtigha wajhillahi, karena mengharapkan wajahnya Allah, lam yaj'al bainahu, maka Allah tidak menjadikan bainahu, antaranya, wa bainahu, dan antara Allah. Bainahu wa bainahu hijabun, ya, Allah tidak menjadikan hijab. Nah, jadi kalau di hadis Muslim lagi, bahwa nanti ketika kita sudah di surga itu, nanti kita bisa melihat Allah tanpa hijab. Ya, meskipun yang kita lihat itu bukan zatnya Allah, ya. Itu Gus Bahak jelaskan begitu, bukan zatnya Allah yang kita lihat. Lalu apa? Jadi apa? Ya, yang kita lihat adalah nurnya Allah. Itu aja kita sudah cukup banget, sudah cukup banget, dan sudah lupa sama kenikmatan surga. Gara-gara itu toh, itu bisa itu. Iya ya. Wa'lam anna shauma, dan ketahuilah bahwasanya puasa itu min akhassi awsafir rububiyah, termasuk dari hak-hak yang paling khusus dari sifat-sifat ketuhanan Allah. Jadi
Maksudnya begini, orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah itu tidak akan melakukan puasa sebagaimana puasanya orang-orang yang menghamba kepada Allah. Gimana? Ya, orang non-muslim juga kan puasa. Tapi mereka puasanya tidak akan sama dengan puasanya orang yang menghamba kepada Allah saja. Tidak akan kuat lah gitu loh. Lah apa? Kan orang kalau Kristen kan masih minum dia. Ya, kalau orang kalau orang yang puasanya itu untuk kekuatan, untuk jin misalnya begitu, dia masih berhubungan sama istrinya. Tuh, mereka nggak akan kuat kok melakukan seperti puasanya orang-orang yang hambanya Allah. La yattasifu bihi 'alal kamali illallah. Jadi selain Allah yang dipuasai itu tidak punya sifat itu. Fa innahu yut'imu wala yut'amu, karena Allah itu memberi makan tapi tidak diberi makan. Fa idhafatuhu ila nafsihi. Ya, maksudnya begini, kenapa musannifnya bilang begitu, fa innahu yut'imu wala yut'amu? Kenapa? Karena orang yang puasa kan tidak makan, Allah juga tidak makan gitu lah. Fa idhafatuhu, dan penyandaran tidak makan itu ila nafsihi, kepada dirinya Allah, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas ganjaran puasa, liqaunihi la yattasifu bihi ahadun 'alal haqiqah, karena tidak ada satupun yang secara hakikat memiliki sifat berpuasa itu tadi. Illa huwa, kecuali Allah, li'annahul ghaniyyu, karena Allah itu maha kaya, anil akli, nah, maha kaya atau maha tidak butuh ya. Ghani itu maha kaya. Jadi kalau dijelaskan Gus Baha itu yang namanya kaya itu adalah al-ghina, ghina anis syai' la bihi. Yang disebut kaya itu adalah orang yang sudah tidak butuh dengan yang dia miliki, kekayaannya begitu loh. Kalau orang kaya tapi masih butuh dengan kekayaannya, berarti dia belum kaya. Tapi kalau dia kaya sudah tidak butuh sama kekayaannya, wis PPN, itu orang kaya beneran. Nah, gitu. Nah, makanya itulah yang disebut ghani itu begitu. Allah maha kaya itu tidak butuh dari apa yang dia miliki. Nah, li'annahul ghaniyyu 'anil akli, Allah itu maha kaya dari makan, tidak butuh makan. Abadal abidin, selama-lamanya. Abadal abadin. Salah ya. Abadal abadin, selama-lamanya. Waman siwahu, dan siapa yang selain Allah, la buddalahu minhu, maka pasti akan makan. Hatal malaikah, sampai pun malaikat juga makan. Makannya apa? Tasbih. Jadi makannya cukup dengan tasbih mereka. Sebagaimana penduduk surga juga, ada penduduk surga yang nggak perlu makan, makannya cukup dengan bertasbih, itu sudah kenyang. Dengan kalimat thayyibah. Dengan kalimat thayyibah. Nah, nanti ketika di akhir zaman juga begitu. Setelah, jadi prosesnya itu setelah Nabi Isa wafat, Imam Mahdi juga wafat, terus penggantinya Imam Mahdi itu ada lagi Masihan, pemimpin lagi. Itu juga wafat. Nah, setelah itu manusia setelah itu tidak butuh makan, cukup dengan tasbih. Baru kemudian diwafatkan Allah dengan angin, seluruh dunia mati itu tadi yang mukmin. Nah, yang kafir itu dengan trompetnya Israfil itu dia. Itu prosesnya begitu. Nah, itu mereka tanpa makan cukup dengan tasbih, bisa. Ya. Tapi kalau sekarang ya bisa lah, ada orang-orang yang semacam itu. Iya, orang pilihan. Nah, sampai pun malaikat begitu ya. Fa inna ta'amahum at-tasbih. Nah, ini dijelaskan. Fa inna ta'amahum at-tasbiha bacanya. Atau fa inna ta'amuhum at-tasbiha. Bacanya bisa macam-macam. Karena makanan mereka adalah tasbih wal azkar, dan zikir-zikir, wa syarabahum, dan minum mereka adalah al-mahabbah al-khalisah. Al-mahabbatal khalisah, cinta yang murni itu.
Wong nek wis kadung tresno, wis lali ambek mangan. Masa iya? Iya. Itu ya pemirsa ya. Gitu. Kalau orang sudah bucin, maka dia nggak butuh makan dan minum. Tapi kalau sudah jauh dari yang dibucini, ya lapar baru dia. Gitu ya. Ya, begitu malaikat juga begitu. Ya. Al-mahabbatal khalisata wal ma'arifa wal ulumas safiyatah. Dan ma'rifat kepada Allah dan ilmu yang murni minal akdari dari kotoran-kotoran. Kenapa musonifnya bilang begini ya? Musonifnya ini Imam Abdurrauf Al-Munawi ini adalah ulama sufi. Ulama sufi yang wah, luar biasa. Ahli fikih juga. Nah, kenapa dia menyebutkan ilmu yang murni? Kenapa? Karena ilmu yang kita punya di dunia ini, sekalipun itu ilmu yang berdasarkan Al-Quran, itu masih belum murni. Ya, masih belum murni. Walaupun itu berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Karena yang benar-benar murni ya nanti ketika di akhirat kita akan baru tahu tafsirnya Al-Quran yang benar itu, yang dimaukan Allah itu bagaimana ya nanti, gitu lah. Kita di dunia ini ya masih tarafnya masih menebak-nebak, ya, gitu. Sangat luas. Sangat luas, gitu. Walaupun kita menghubungkannya dengan riwayatnya dari Nabi, gitu. Itu pun belum tentu yang dimaksud Nabi itu sesuai dengan apa yang kita pahami, ya, gitu. Itu makanya kita masih menebak-nebak itu ya. Tapi ya inilah yang ilmu yang dimaksud Allah yang kita wajib belajar. Tuh. Wa min wa man adahum, dan selain mereka, ta'amuhum masyarabuhum, makan dan minum mereka, ma yaliqu bihim fi dari dunya, apa yang sesuai dengan mereka di dunia. Nah, jadi selain malaikat, wa man adahum, selain malaikat, makan dan minum mereka ya sesuai mereka masing-masing, gitu loh. Wa kullu darin, wa kullu darin apa? Abi. Loh. Abi. Lah mari mami. Nak ketetet grill. Lah nggih. Awane adem. Rekaman. Gak ditulang. Mana tadi? Lagi. Ada suaranya tampunan. Iya, enggak apa-apa. Nih YouTube otomatis masuk, enggak. otomatis masuk. Oke. Sampai mana tadi? Nah, sampai mana tadi? Wa man adahum ta'amuhum masyarabum ma yaliqu bihim fi darid dunya. Wa kullu darin, dan di tempat manapun. Maksudnya janin itu kan juga makan, jin juga makan, ya, masing-masing punya makanan sendiri-sendiri. Sementara Allah tidak makan. Maksudnya begini, kan malaikat juga kan kadang disembah sama selain Allah, orang-orang musyrik gitu loh. Terus Roh apa? Kudus. Roh Kudus gitu ya. Padahal mereka makan. Kenapa mereka kok menyembah sesuatu yang masih makan gitu loh? Masih membutuhkan. Masih membutuhkan makan. Mbok ya menyembah yang tidak butuh makan. Nah, itulah cara berpikirnya Imam Munawi begitu. Wa kullu darin, wa kulli darin, fi dari dunya wa kulli darin. Wa qad da'al bari, dan Allah sudah mendakwakan, mengajak ilal ittisafi bi awsafi, untuk bersifat dengan sifat-sifatnya. Nah, maksudnya gimana? Itu di sini, di jilid yang ke-6, Dek. Jilid yang ke-6 itu ada begini. Ada hadis maudhu tapi bagus banget. Wallahu yuhibbut takhalluqa bi akhlaqi. Allah itu senang kalau kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah seperti apa itu? Nah, ini juga begitu.
Nah, wa qad ta'al bari ilal ittisafi bi awsafi. Allah sudah mengajak manusia itu untuk memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah. Nah, Kayak di Asmaul Husna itu. Asmaul Husna lah gampangannya begitu. Nah, caranya bagaimana untuk supaya nggak salah di dalam bersifat dengan sifatnya Allah, itu ada di sini di kitab Syajaratul Ma'arif. Nah, ini kitab yang biasa dibaca Gus Baha ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, di kitab ini ada dijelaskan begini, bahwa berakhlak dengan akhlaknya Allah itu ada dua macam. Satu, akhlak yang bisa ditiru. Yang kedua, akhlak yang tidak bisa ditiru. Sifatnya Allah yang bisa ditiru ya banyak kan, sabar, terus apa lagi, Al-Ali, bentar, apa berilmu kan, Al-Ali. Ya hampir semuanya itu bisa. Nah, ini di sini dijelaskan wahwa wahia dorbani ahaduma al-qudratu wal hayatu wala takhalluqa bihima. Jadi hanya ada dua sifat yang tidak boleh kita bersifat dengan itu, al-qudrah dan hayat, berkuasa dan hidup. Itu tidak boleh. La yumkinu iktisabuhuma, karena kita tidak bisa mengupayakan kekuatan dan hidup itu. Manusia itu nggak akan bisa. Nah, sedangkan yang kedua, berakhlak itu dengan sesuatu yang memang kita cocok begitu ya. Cocok bisa ya. Misalnya mana? Ya. Oh, ini panjang dijelaskannya ya. Dirinci banget. Misalnya Allah itu punya sifat wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui. Nah, kita harus bersifat dengan itu, tapi dengan ya semampu kita gitu loh. Terus ini fasulun fima yutakhallaqu bi minas sam'i. Allah itu maha mendengar begitu ya. Tapi kita sifat kita ya semampu kita. Maha gitu penyayang, pengasih. Maha pengasih ya semampu kita. Tuh ya. Nah, jadi kenapa Imam Munawi ini musonifnya kalimatnya kan bukan hadis, tapi dia hanya pernyataan. Allah sudah memanggil, mengajak manusia itu untuk bersifat dengan sifatnya Allah. Ya, karena itu tadi hadisnya hadis maudhu. Makanya ulama-ulama itu nggak berani asal ngomong, oh ini hadis, nggak berani. Harus diteliti benar-benar. Ya. Nah, termasuk sifatnya Allah adalah puasa, tidak makan. Tapi tidak makannya kita ya cukup dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Itu. Ila wa ta'bidihim biha wa ta'abbudihim biha, dan Allah mengajak untuk menghambakan diri kepada Allah dengan puasa, dengan sifat-sifat Allah itu tadi ya. Ya. Makanya di ayatnya itu gimana? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Terus wallahu apa itu ayatnya hafal. Ya. Jadi cara beribadah kepada Allah dengan sifat-sifat Allah itu ya harus kita lakukan. Ba'da taqati. Nah, sesuai dengan kemampuan. Wasaumu min akhassiha. Puasa itu termasuk sifat Allah yang paling khusus. Wa as'abul asya'i 'ala nufusi, dan perkara yang paling berat bagi jiwa itu adalah puasa itu tadi, likaunihi, karena puasa itu khilafun ma jubbilu alaihi, likaunihi khilafa ma jubbilu alaihi, karena puasa itu bertentangan dengan apa yang menjadi sifat asalnya manusia, yaitu pengen makan ya, pengen makan, pengen minum.
lamma anna wujudahum, mengingat wujudnya manusia itu la yaqumu, tidak tegak illa bimadatin, kecuali dengan benda-benda. Ya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa benda-benda, tanpa materi-materi. Madda itu kan seringkali dimaknai materi. Ya, bi khilafil ghani, berbeda dengan Allah yang maha kaya, an kulli syai', dari segala sesuatu. Nah, itu syarahnya ya. Jadi ya ini menarik ya. Ini olah otak, ini kita baca ini olah otak. Baik, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.